Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Anggi Stabuk L131 19240. Saya dari kelas KHTC Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Lebah Trigona. Oke, kita lanjut ke materinya. Pertama-tama, pengertian lebah trigona. Trigona adalah satu genus lebah tampa sangat terbesar, secara eksklusif terdapat di dunia baru, dan sebelumnya mencakup lebih banyak subgenus daripada kumpulan saat ini. Banyak daripada subgenera sebelumnya telah diangkat ke atas generik. Lebah kulut banyak orang menyebut dengan lebah kelulut, klancing, lonceng, tawelen, sunda, gala-gala, lilin lebah, dan lain-lain. Dengan nama ilmiahnya Apis trigona merupakan jenis lebah madu yang paling banyak dipelihara secara tradisional oleh masyarakat pedesaan sekitar kawasan hutan se-Indonesia. Kemudian, lebah trigona mempunyai fisik yang kecil bila dibandingkan dengan lebah lain. Bahkan lebah madu klancing trigona tidak mempunyai sengat. Mungkin karena tidak mempunyai sengat, lebah terkesan tidak ganas, seperti lebah-lebah yang lain. Menyukai bunga-bunga kecil karena bentuknya yang kecil. Lebah klancing bisa dengan mudah masuk ke bunga-bunga kecil di sekitar kolonianya. Kemudian, ciri-ciri lebah trigona. Oke, yang pertama, warna hitam, panjang tubuh 4 mm, kemudian rentang sayap 8 mm. Kemudian ciri-cirinya, lebah pekerja warna hitam, kepala besar, dan rahang tajam. Kemudian lebah rantunya berwarna kecoklatan, berputar besar, berukuran sampai 3-4 kali lebih pekerja, mirip laron namun sayapnya pendek. Kemudian salah satu serangan sosial yang hidup membentuk koloni di bawah pengaturan ratu lebah trigona. Kemudian tempat tinggal lebah trigona, daerah tropis dan subtropis yang bersuhu rata-rata di bawah sampai 32 derajat Celcius, merupakan menetap di dalam batang pohon, ruas bambu, lubang di tanah, berbatuan, dan lain-lain. Suhu ideal yang disukai lebah trigona sekitar 8 sampai 24 derajat Celcius dan kelembaban 60 sampai 70%. Kemudian keunggulan lebah trigona. Lebah trigona ini tidak menyerap dan menyengat, yaitu stingless. Kemudian sumber pakannya cenderung bervariasi. Kemudian tidak memerlukan pemeliharaan yang intensif. Kemudian budidaya bisa dilakukan dengan cara menetap. Kemudian cenderung tahan dari gangguan hama dan penyakit. Alat-alat yang digunakan sederhana, proses adaptasi lebah dengan lingkungan lebih mudah. Kemudian cara budidaya lebah trigona. Yang pertama, proses mendapatkan koloni induk. Untuk koloni induk hewan ini, cara yang paling mudah adalah dengan membelinya di petani lain yang sudah melakukan budidaya. Jika ingin mendapatkan secara gratis, maka bisa mencarinya di sekitar kebun atau hutan. Tentu saja diperlukan teknik dan kehati-hatian dalam mendapatkannya. Kemudian yang kedua, pembuatan sarang baru atau stup. Koloni memerlukan sarang baru sebagai tempat budidaya yang akan dilakukan. Sebelum dipindahkan, tentu sarang baru ini perlu disiapkan. Sebaiknya digunakan bahan kayu sering yang tak berbau dan bebas dari bahan kimia. Hal ini dimaksud agar stup jadi lebih awet. Kotak bisa dibuat bertingkat dengan ukuran 32 kali 20 kali 15 cm. Kotak bawah sarang koloni
sedangkan kotak atasnya tempat produksi madu, propolis, serta bahan polen. Tempatkan di lokasi teduh agar terjaga dari sinar matahari langsung serta air. Kemudian yang ketiga, pemilihan lokasi budidaya. Agar hasil lebih maksimal, memilih lokasi budidaya yang perlu mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, perhatikan akses terhadap sumber pakan lebah trigona, baik bunga, sumber sari, maupun getah. Kemudian yang kedua, perhatikan air. Air digunakan ini untuk menstabilkan suhu di dalam stup serta mengencangkan madu saat memberi makanan larva lebah. Air ini dapat dari embun pada daun-daun sumber lain. Kemudian yang ketiga, pastikan jauh dari lokasi pertanian yang memanfaatkan pestisida yang berpotensi menurunkan kualitas produk lebah. Kemudian yang keempat, pemeliharaan sarang lebah. Selama proses pemeliharaan sarang lebah, petani perlu melakukan setidaknya 3 hal utama. Yang pertama, membersihkan sarang dan sekitarnya dari kotoran. Kemudian menjaga lebah dari sarang lain untuk mengganggu serta unggas seperti ayam. Yang selanjutnya, lakukan pencegahan dalam aspek perkembangan dan kesehatan setidaknya 2 minggu sekali. Yang selanjutnya, proses pemanenan. Untuk dapat panen produksi hewan ini dengan benar, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, akhir musim bunga adalah waktu yang pas untuk panen. Kemudian, gunakan beberapa alat untuk panen, yakin menampung madu, bahan polen, dan propolis. Selain itu, siapkan juga sendok, kemudian pisau sayat, kemudian serta masker. Pastikan semua alatnya bersih. Yang selanjutnya, jangan sampai lebah ratu ikut terangkat. Kemudian ketika mengambil madu dan bahan polen, sebaiknya dipisahkan hasilnya. Sisakan sebagian sarang madu serta bahan breed untuk cadangan makanan koloni. Tutup rapat kotak sebelum menempatkannya lagi di posisi semula. Cara mengeluarkan bahan polen adalah dengan menyayat kantongannya. Kemudian madu sebaiknya dikemas di dalam botol. Yang selanjutnya, ambil ampas, perasan kulit kantong brain serta kulit kantong muda sebagai bahan untuk proses jadi propolis. Kemudian propolis ini biasanya memiliki nilai-nilai jual yang jauh lebih tinggi daripada madunya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat malam. Terima kasih.